Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore mahasiswa-mahasiswi yang saya sayangi dan banggakan. Ketemu lagi dengan saya Dr. Resmi Ramadasari Saragi SMH dengan materi perkuliahan Hukum Pidana Internasional. Mohon maaf sebenarnya kita jam 5. Tadi saya baru pulang dari Beras lagi untuk melihat tim borang akreditasi dari Prodi Agroteknologi ya, Fakultas Sains dan Teknologi Unpad. Oke, Bapak Ibu, silakan dibuka berbagai variasi dari kejahatan internasional. Jadi yang pertama ada kejahatan internasional yang baru pertama kali terjadi di dunia, seperti genosida di Jerman, apartheid di Afsel, Afrika Selatan, dan Rwanda, pembajakan pesawat dan lain-lain sebagainya. Kemudian ada kejahatan-kejahatan internasional yang konvensional seperti perompakan kapal, tabrakan kapal laut lepas, dan lain-lain. Lalu ada kejahatan nasional yang mengandung unsur eksternal atau pelaku maupun korban ya, warga negara asing akibatnya di negara lain ya. Kemudian ada asas-asas hukum pidana internasional. Jadi ada yang berasal dari hukum internasional itu sendiri ya, ada sebanyak 6 azas ya. Salah satunya ada azas non-intervensi, kemudian ada yang berasal dari hukum pidana nasional negara-negara, salah satunya ada azas legalitas di pasal 1 ayat 1 KUHP. Kemudian yang ketiga ada yang terdapat dalam Piagam Mahkamah Militer Internasional di Nuremberg ya 1946, salah satunya hukum nasional yang tidak memaksa suatu sanksi pidana terhadap suatu perbuatan, tidak membebaskan pelakunya dari tanggung jawab atas perbuatannya berdasarkan hukum pidana internasional. Kemudian kita membahas mengenai subjek hukum pidana internasional. Jadi ada individu yang pertama. Jadi setiap individu dapat menjadi subjek hukum pidana internasional ya, Mahkamah Militer Internasional Nuremberg 1945 dan Tokyo 1946 itu dasar hukumnya. Kemudian yang kedua, negara. Jadi subjek hukum pidana internasional itu ada negara. Apakah negara dapat melakukan kejahatan seperti halnya individu? Lalu apakah semua kejahatan yang dapat dilakukan individu dapat juga dilakukan oleh negara? Kemudian ada pertanyaan lain, yaitu bagaimana penyelesaian atas kejahatan yang dilakukan oleh negara. Apakah sama dengan kejahatan yang dilakukan oleh individu? Kemudian bagaimana sanksi terhadap negara? Ya. Lalu yang ketiga, subjek hukum pidana internasional adalah badan hukum swasta. Jadi contohnya ada kejahatan di bidang lingkungan hidup, kejahatan pemalsuan uang, kejahatan di bidang bahan bakar minyak atau tumpahan minyak di laut, kemudian kejahatan di bidang pelanggaran hak cipta, ya. Kemudian ada sumber-sumber hukum formal dari hukum pidana internasional, yaitu ada diantaranya yang pertama hukum kebiasaan internasional, kemudian ada perjanjian internasional, kemudian ada keputusan badan-badan penyelesaian sengketa internasional, lalu ada pendapat para ahli, kemudian ada keputusan atau resolusi organisasi internasional, kemudian ada prinsip-prinsip hukum umum. Nah, kalau kita berbicara mengenai perjanjian internasional ya, tadi kan saya menjelaskan langsung ya 1, 2, 3 sampai 6. Ini langsung saya jelaskan ya definisinya. Kalau perjanjian internasional ini baik secara langsung atau tidak langsung berkenaan dengan masalah kejahatan. Misalnya ada Convention of the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide ya, Genocide Convention of December 8 ya. 1948 ya, 1948 ya. Kemudian yang kedua ada Convention of Offense dan certain other acts committed on board aircraft ya, atau Tokyo Convention of September 14 ya, 1963 etc. Kemudian ada ciri-ciri khusus yang melekat pada setiap perjanjian internasional terkait kejahatan, yaitu ada penegasan tentang pengertian atau definisi kejahatan yang diatur di dalamnya disertai dengan unsur-unsurnya. Lalu ada tidak atau tanpa disertai dengan sanksi pidana. Ya. Kemudian ada seruan kepada negara-negara yang menjadi pihak atau peserta konvensi untuk memperluas yurisdiksi kriminalnya dan memasukkan kejahatan tersebut ke dalam ruang lingkup yurisdiksinya. Ya. Jadi ada sampai ini banyak nih. Ada sampai 8 ya. Kemudian untuk membahas mengenai yurisdiksi kriminal negara-negara dalam hukum internasional
Ada yang pertama yurisdiksi kriminal berdasarkan asas teritorial, ada berdasarkan asas ekstrateritorial, lalu ada asas kewarganegaraan aktif, ada asas kewarganegaraan pasif, kemudian ada asas perlindungan dan ada asas universal, ya. Jadi ada berbagai yurisdiksi kriminal ya berdasarkan asas-asas tertentu. Ini ada 6 ya, teritorial, ekstrateritorial, kemudian ada asas kewarganegaraan aktif, kemudian asas kewarganegaraan pasif, kemudian yurisdiksi kriminal berdasarkan asas perlindungan, kemudian yurisdiksi kriminal berdasarkan asas universal. Kemudian selanjutnya kerjasama internasional dalam pencarian atau penangkapan, penahanan, penyerahan, peradilan dan penghukuman atas seorang pelaku kejahatan internasional maksud saya. Jadi ternyata ada kerjasamanya. Kalau kita bilang kenapa sih ada kejahatan yang ada di Indonesia terus pelakunya itu larinya ke luar negeri? Apakah tidak ada kerjasamanya? Ternyata ini ada, Bapak Ibu. Ada kerjasama internasional dalam pencarian, penangkapan, penahanan, penyerahan, peradilan, dan penghukuman atas seorang pelaku kejahatan internasional. Nah ini salah satunya ada namanya ekstradisi. Apa sih itu ekstradisi? Jadi kita akan membahas mengenai prosedur dan pengertian dari ekstradisi, kemudian ada asas-asas ekstradisi ya. Jadi ada asas kejahatan ganda atau namanya double criminal principle, kemudian ada azas kekhususan atau rule of speciality, lalu ada azas tidak mengekstradisi warga negara, ada juga asas tidak mengekstradisi pelaku kejahatan politik, lalu ada azas nebis in idem, tentu Bapak Ibu sudah tahu ya azas nebis in idem ini, kemudian ada namanya azas kadaluarsa. Kalau kadaluarsa ini kan diatur di dalam KUHP ya. Lalu ada juga yang kedua ekstradisi terselubung ya. Jadi ada namanya pendeportasian, lalu ada pengusiran, ada penyerahan secara langsung atas seorang pelaku kejahatan di wilayah perbatasan, pengambilan secara paksa atas seorang pelaku kejahatan dengan persetujuan dari negara tempatnya berada, kemudian ada penculikan, ya wah ini ngeri ya, kayak di film-film film-film barat tuh ada pencurian, judulnya Taken, kalau Bapak Ibu pernah nonton Taken, film barat. Kemudian pengambilan secara paksa atas seorang pelaku kejahatan tanpa sepengetahuan ataupun persetujuan dari negara tempatnya berada. Nah, Bapak Ibu, terima kasih banyak atas waktunya. Insya Allah kita ketemu lagi di minggu depan. Saya akan membahas kembali mengenai kerjasama internasional dalam pencarian, penangkapan, penahanan, penyerahan, peradilan, dan penghukuman atas seseorang pelaku kejahatan internasional. Terima kasih banyak atas waktunya. Insya Allah kita semuanya selalu sehat, sukses dan bahagia. Terima kasih. Saya mohon maaf jika ada kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.